Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu fikih dengan membaca buku Ad-Durar al-Bahiyah fil Masail Fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan kemarin telah kita masuk dalam pembahasan zakat pertanian. Kemudian telah kita sebutkan beberapa hal atau menjelaskan sebagian dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kemarin sebelumnya telah kita sebutkan berapa poin? 3, 4. Pertama tentang hukum, kemudian kadar zakat, kemudian yang termasuk wajib zakat, terus terakhir adalah nisab. Baik. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, dan pada pembahasan kita dia masuk ke poin yang kelima. Kata beliau rahimahullah, wala syai'a fi ma ada dzalika kal khudrawat wa ghairiha, dan tidak ada kewajiban zakat pada jenis selain itu yang sudah disebutkan seperti al khudrawat, sayur-sayuran dan sejenisnya. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa sayur-sayuran tidak termasuk dari hasil pertanian yang wajib zakat padanya. Apa ilahnya? Tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Itu ilahnya, sebabnya. Dan juga karena yang terpenting adalah tidak ada dalil-dalil sahih yang menunjukkan akan hal tersebut. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa yajibu fil asal al-usyr. Poin yang ke-6 tentang zakat pada madu. Kata beliau, dan wajib zakat pada madu zakat sebesar 10%. Dia diikutkan pada atau masuk dalam bab zakat tumbuhan, karena lebah mengambil sari dari bunga-bunga yang bermekaran pada tumbuhan. Namun apakah benar pada madu itu wajib zakat padanya? Dalam hal ini yang menyebutkan tentang madu memiliki zakat, itu hadis-hadis yang datang menyebutkan tentang hal tersebut adalah hadis-hadis yang terdapat kelemahan padanya yang tidak dapat untuk dijadikan sebagai hujjah. Dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa pada madu tidak terdapat wajib zakat padanya. Ya, dan memang sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa pada madu wajib zakat. Namun perbedaan pendapat tersebut dibangun di atas penilaian atas hadis-hadis yang datang yang menyebutkan tentang zakat pada madu. Jika seorang ulama menghukumi sebuah hadis atau hadis yang padanya terdapat penyebutan zakat madu itu sahih, maka kan keluar hukum bahwa wajib pada madu untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun ulama yang mengatakan hadis-hadisnya lemah, maka mereka menarik hukum bahwa tidak ada zakat atau tidak wajib zakat pada madu. Wallahu a'lam.
Selanjutnya kata beliau rahimahullah wa yajuzu ta'jiluz zakah, dan diperbolehkan untuk menyegerakan zakat. Menyegerakan zakat. Maksudnya apa? Mengeluarkan sebelum waktunya. Takjil. Menyegerakan atau mengeluarkan sebelum waktunya. Dan ini poin ke-7, yaitu tentang mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Beliau mengatakan dibolehkan hal tersebut. Dan tentunya hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Hidayah Ar-Rawah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa sanya beliau berkata, Al-Abbas, yaitu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah suatu waktu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang takjil sedekah qabla an tahil, tentang menyegerakan pembayaran zakat sebelum tiba waktunya, sebelum haul. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, farakhasa lahu fi dzalik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan, membolehkan hal tersebut untuk menyegerakan dari mengeluarkan zakat. Menyegerakan untuk mengeluarkan zakat. Pembahasan selanjutnya adalah berkaitan tentang di mana zakat disalurkan atau kepada siapa zakat diberikan. Kata beliau, wa 'alal imam ayyarudda shadaqati agniya'i kulli mahallin li fuqara'ihim. Yaitu wajib bagi pemimpin, al-imam pemimpin, mengembalikan zakat, yaitu menyalurkan zakat dari agniya'i kulli mahallin, dari orang-orang kaya di setiap daerah, li fuqara'ihim, kepada kaum fakir di daerah mereka sendiri. Nah, berarti dari sini kita pahami bahwa apakah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang itu wajib disalurkan di daerahnya sendiri, ataukah boleh disalurkan di daerah lain atau negeri lain. Ini yang menjadi pembahasan kita sekarang. Apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala itu berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala beliau diutus ke Yaman. Hadis ini adalah hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan, bahwasanya Muadz bin Jabal tatkala diutus oleh Rasulullah ke Yaman, Rasulullah berkata, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Maka jika telah sampai kepada mereka, ajarkan kepada mereka untuk bersyahadat. Kemudian setelah mereka menaati hal tersebut, ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu di siang dan malamnya. Kemudian setelah mereka taat kepada engkau wahai Muadz, ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari agniyaihim, orang-orang kaya mereka, dan disalurkan untuk fuqaraihim, orang-orang miskin di antara mereka. Sisi pendalilannya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengajarkan kepada mereka tentang zakat yang diambil dari orang-orang kaya
di antara mereka, kemudian disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Berarti dipahami dari sini, dari lafaz hadis adalah tu'khadhu min agniyaihim faturuddu ala fuqaraihim. Berarti di antara mereka di sebuah wilayah tertentu atau di sebuah negeri tersebut. Jadi kalau diambil dari orang kayanya, maka disalurkan di antara orang miskin yang ada di sekitar tersebut. Karena kembali lagi di awal kita sebutkan di antara hikmah dalam zakat adalah untuk menghilangkan rasa iri, rasa dengki dari orang miskin ketika mereka melihat orang-orang kaya memiliki harta. Berarti memang harus disalurkan dari orang-orang miskin di sekitar orang-orang kaya tersebut. Namun tidak masalah apabila ingin atau kita katakan itu yang paling baiknya. Itu yang paling baiknya dan paling sesuainya dengan hadis bahwasanya diambil dari orang kaya mereka kemudian disalurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Akan tetapi boleh untuk menyalurkan zakat di luar dari negeri atau wilayah tersebut jika padanya terdapat maslahat yang lebih besar. Maka hal itu tidak mengapa. Karena pada dasarnya syariat kita Islam datang untuk menyebutkan untuk mewujudkan sebuah maslahat atau menyempurnakan maslahat yang ada di antara kaum muslimin. Pembahasan yang terakhir pada bab ini, yaitu pada poin ke-9 pada kita, tentang membayar zakat, menunaikan zakat atau memberikan zakat kepada penguasa yang zalim. Kata beliau, wa yabra'u rabbul mal bidaf'iha ila sultani wa in kana ja'ira. Dan pemilik harta telah rabbul mal yabra, telah dianggap bebas dari tanggungan zakatnya, kewajiban zakatnya, bidaf'iha, dengan menyerahkannya kepada pemimpin. Memang pada asalnya zakat itu dikumpulkan oleh pemimpin, wa in kana ja'ira, meskipun pemimpin tersebut adalah zalim, pemimpin yang zalim. Maksudnya, bagaimana apabila seseorang telah menunaikan zakatnya kepada pemimpin yang mewajibkan pembayaran zakat itu diberikan kepada mereka, kemudian pemimpin tersebut zalim. Maksudnya zalim adalah tidak disalurkan sebagaimana mestinya, digunakan untuk penggunaan pribadi misalkan, atau lain sebagainya. Apakah zakat yang dikeluarkan oleh muzakki tadi sah atau tidak? Nah, itu yang menjadi inti pembahasan di sini. Ketika seseorang telah mengeluarkan zakatnya, telah memberikan zakatnya kepada pemerintah, tapi pemerintah ini tidak menyalurkan sebagaimana mestinya. Ini yang dimaksud wa in kana ja'ira, walaupun pemimpin itu zalim. Penulis rahimahullah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti itu, yabro, telah sah, telah bebas dari kewajiban si pemberi zakat. Si pemberi zakat telah dianggap menunaikan kewajibannya, Dan hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, innakum satarawna ba'di athara wa umuran tunkirunaha. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Qalu addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Kata beliau radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya kalian kelak akan melihat setelahku bahwa akan ada pemimpin-pemimpin yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri, dan akan juga didapati hal-hal yang tidak disenangi, yang diingkari.
Kemudian para sahabat bertanya, ketika kami mendapati hal demikian, apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Beliau berkata, tunaikan kewajiban kalian kepada mereka. Tunaikan kewajiban kalian kepada mereka. Tetap disuruh taat kepada pemerintah. Kemudian, salullaha haqqakum. Mintalah kepada Allah hak kalian. Jadi, pada asalnya, tetap kita disuruh taat kepada mereka. Rasulullah SAW tetap memerintahkan kepada kita untuk kepada pemimpin walaupun keadaannya seperti apa yang telah disebutkan. Selesai dari bab tentang zakat tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya adalah bab keempat tentang masarif az-zakah. Kata beliau rahimahullah, bab ar-rabi', bab masarif az-zakah, tentang masarif, tempat-tempat penyaluran zakat. Di mana zakat itu disalurkan? Kepada siapa zakat itu disalurkan? Kata beliau rahimahullah, hiya thamaniyatu kama fil ayah, wa tahrumu ala bani Hashim wa mawalihim wa ala al-aghniyai wal aqwiyai al-muktasibin. Mereka adalah yaitu golongan penerima zakat, ada 8 bagaimana yang disebutkan dalam ayat, akan disebutkan nanti. Kemudian dan selanjutnya tentang kepada siapa zakat diharamkan, dan zakat itu haram, tidak boleh diberikan kepada Bani Hashim beserta mantan budak atau mawali mereka, yaitu Bani Hashim keturunan Nabi SAW. Dan juga haram atau tidak boleh diberikan zakat alal agniya, bagi orang-orang kaya, wal aqwiya il muktasibin, dan orang-orang yang kuat fisiknya, yang mampu mencari penghasilan, yang mampu bekerja. Dapat kita bagi dari ucapan beliau rahimahullah, dapat kita bagi menjadi beberapa poin pembahasan. Yang pertama adalah tentang 8 golongan penerima zakat. Hiya tamanya kama fil ayat, yaitu pada ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah dalam ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina nam wa fi sabilillah tujibu binis sabil fardatan minallahi wallahu alimun hakim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala innamas shadaqat, sesungguhnya zakat itu hanya diberikan untuk lil fuqara, 1, wal masakin, 2, wal amilina 'alaiha, amil zakat, 3, wal muallafati qulubuhum, yang orang-orang yang hendak dilunakkan hatinya. Sudah berapa itu? 4. Kemudian wa fi riqabi, yang kelima, budak. Wal gharimina, yang keenam adalah orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah, orang yang sedang berada di jalan Allah, jihad. Wa binis sabil, dan orang yang sedang melakukan perjalanan. Fardatan minallah, itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha alim, mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, golongan yang pertama adalah orang-orang fakir. Kemudian yang kedua adalah orang-orang miskin. Perbedaannya adalah orang fakir itu lebih besar kebutuhannya daripada orang miskin. Orang fakir dia memiliki penghasilan tapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya. Kurang dari setengah kebutuhan hidupnya. Kemudian orang miskin, jenis yang kedua atau golongan yang kedua adalah penghasilannya, dia memiliki penghasilan lebih dari setengah. Kalau fakir tadi kurang dari setengah kebutuhannya. Kalau orang miskin lebih dari setengah kebutuhan hidupnya, tapi masih juga belum mencukupi. Masih belum mencukupi. Itu yang golongan kedua. Golongan ketiga adalah amil zakat, yaitu petugas pengumpul zakat. Dan dalam hal ini
mereka haruslah orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau mendapat izin dari pemerintah. Tidak ada yang namanya mengangkat diri sendiri sebagai amil zakat. Dia harus mendapatkan izin atau ditunjuk oleh pemerintah, baik itu melalui perorangan atau lembaga-lembaga resmi. Karena pada asalnya zakat itu dikelola oleh pemerintah, dikelola oleh pemerintah. Maka yang bertindak sebagai amil itu haruslah orang-orang atau lembaga yang ditunjuk atau mendapatkan izin dari pemerintah. Kemudian yang keempat adalah al-mu'allafah qulubuhum, orang yang ingin dilembutkan hatinya. Ini disebutkan bahwa mencakup 3 golongan. Yang pertama adalah orang kafir yang diharapkan keislamannya. Kafir yang diharapkan keislamannya, diberikan zakat agar ia mau masuk ke dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah orang kafir yang sangat dikhawatirkan bahayanya, akan membahayakan kaum muslimin, diberikan zakat padanya agar mereka menahan diri dari membahayakan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah muallaf, muslim yang baru masuk Islam, sehingga ia tetap kokoh dengan keislamannya. Ketika dia baru masuk Islam, ia bisa merasakan keindahan Islam. Maka mereka diberi zakat. Mereka diberi zakat padanya. Kemudian golongan yang kelima adalah wafir riqab, yaitu budak. Boleh untuk membebaskan. Dalam pembahasan budak ada terkadang budak mereka menyicil dirinya untuk membebaskan dirinya. Nah, ini boleh bagi mereka diberikan zakat untuk pembebasan budak. Kemudian golongan yang keenam adalah orang yang terlilit hutang. Orang yang berhutang yang tidak mampu melunasi hutangnya. Tapi dalam hal ini kita katakan jelas orang yang berhutang itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan untuk memenuhi gaya hidupnya. Ini masalah sekarang. Sekarang sebagian dari kita, Allah musta'an, sallallahu alaihi berhutang untuk memenuhi gaya hidup. Asal dari hutang itu adalah ketika memang kita tidak punya sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Kalau masih ada sesuatu walaupun sedikit yang masih dapat menunjang memenuhi kebutuhan pokok kita, maka tidak boleh kita mengutang. Jaga kehormatan diri. Tutup rapat-rapat dari pintu hutang. Jika memang masih bisa untuk berusaha dan lain sebagainya. Jadi hutang itu dia kalau dalam keadaan terdesak. Kalau dalam keadaan terdesak saja. Baik, jadi golongan yang keenam adalah orang yang terlilit hutang. Kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Yang diinginkan di sini adalah orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimaknai terlalu luas. Fisabilillah, akhirnya pembangunan masjid pun nanti dikatakan wajib zakat karena fisabilillah, ataukah golongan-golongan tertentu yang berdakwah di jalan Allah nanti dikatakan fisabilillah, uang zakat masuk ke sana. Yang diinginkan dari fisabilillah adalah orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8 terakhir adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanannya, maka ini boleh diberikan zakat kepada mereka untuk melanjutkan perjalanannya atau untuk kembali ke negerinya. Walaupun pada asalnya di negerinya ia adalah termasuk orang yang kaya. Tapi kalau dia sedang dalam perjalanan, tidak ada lagi harta yang dia miliki, maka boleh diberikan padanya zakat. Pembahasan yang kedua adalah watahrumu ala bani Hashim wa mawalihim, yaitu zakat haram tidak boleh diberikan kepada Bani Hashim beserta mantan budak.
mewali mereka. Bani Hashim adalah keturunan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pengharaman zakat bagi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak disebutkan di dalam hadis-hadis, di antaranya apa yang datang dari Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang sering kita dengar tentang kisah Hasan dan Husain yang memakan dari kurma zakat, kurma dari zakat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka dan menyuruh memuntahkan atau mengeluarkan dari kurma yang telah dimakan. Di antara lafaz yang datang adalah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ama alimta anna ala Muhammadin la yakuluna sadaqah." Tidakkah kau ketahui bahwasanya keturunan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakan dari sedekah. Juga disebutkan pada keturunan Nabi adalah maula mereka, mantan budak, dan maula itu dari suatu kaum dihitung dari atau termasuk dari kaum tersebut. Disebutkan bahwa keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakan dari zakat disebabkan bahwa zakat itu merupakan harta yang dikeluarkan untuk menyucikan harta. Berarti harta ini adalah harta yang kotor, dikeluarkan manusia untuk menyucikannya. Dan ini juga sebagai bentuk penjagaan dan penyucian serta pemuliaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keturunan beliau. Terus keturunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa? Hadiah dan ghanimah. Baik, yang selanjutnya adalah tidak bolehnya zakat bagi orang kaya, walal agniya, masih atau wa tahrumu alal agniya, dan tidak boleh zakat bagi orang kaya. Orang kaya bukan orang yang berhak untuk menerima zakat karena mereka memiliki kecukupan sehingga tidak butuh untuk mengambil dari zakat. Yang keempat, larangan memberikan atau larangan zakat bagi orang yang kuat dan mampu bekerja, wal aqwiya al muktasibin wa tahrumu alal aqwiyai wal muktasibin. Tidak boleh juga zakat diberikan kepada orang-orang yang kuat, al muktasibin, yang masih bisa bekerja, yang mampu bekerja. Dalil untuk kedua golongan terakhir ini, yaitu orang-orang kaya dan orang kuat yang mampu bekerja, adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillu sadaqah li ghaniyin wala li mirratin sawi. Sedekah atau zakat itu tidak halal bagi ligoni, orang kaya, wala li mirratin sawi, dan tidak pula bagi orang yang memiliki kekuatan fisik yang sempurna, yang mampu bekerja, yang sehat, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan pada dirinya, dia masih bisa bekerja. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau ada orang kuat tapi dia tidak mampu bekerja? Apa maksudnya itu? Ayo, pengangguran. Maksudnya ada orang sehat, kuat, tapi dia tidak mampu bekerja. Maksudnya adalah tidak memiliki keahlian. Nah, disebutkan bahwa yang ini boleh diberi zakat, tapi dengan catatan untuk melatih atau menopang dirinya untuk mendapatkan pekerjaan. Misalkan diberi modal untuk jualan atau dan selainnya. Wallahu taala a'lam. Satu bab lagi baru kita selesai dari pembahasan tentang zakat. Insyaallah kita selesaikan di pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.